pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa dan selalu diberi kesehatan. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Disilahkan untuk berdoa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran marilah kita berdoa dulu. Doa dulu. Berdoa. Ibu absen dulu ya. Ristia Gusmita. Hadir Ibu. Lisna. Mas'ud Huzaifah. Baik, apakah di sini sebelum kita memasuki pembelajaran, apakah ada yang masih ingat lagu Lihat ke Buku? Ada Ibu. Ingat. Tolong kalian nyanyikan lagu tersebut secara bersama-sama. Dimulai dari sekarang. Lihat ke buku penuh ada yang tinggi, tak ada yang rendah. Di sana Baik anak-anak, terima kasih. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi yang Ibu sampaikan itu apa saja dan apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak bisa melihat semuanya? Baik, yang pertama dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai irama dengan benar. Selanjutnya siswa akan berdiskusi agar siswa dapat mengelompokkan aturan yang berlaku pada kegiatan di sekolah dengan benar. Dan kalian akan bermain peran agar dapat memperagakan kegiatan sesuai aturan di sekolah dengan benar. Yang terakhir, kalian membaca teks agar kalian dapat menemukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda titik dan huruf kapital dengan benar pada teks tersebut. Lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan memasuki materi selanjutnya. Apa anak-anak bisa melihatnya? Tolong bacakan aturan permainan ini. Silakan siapa yang ingin membaca? Silahkan. Baik, terima kasih Lisna. Setelah ini kalian ditugaskan untuk berdiskusi mengenai aturan apa saja yang ada di sekolah, dan kalian masing-masing harus menyebutkan aturan-aturan itu ya. Ibu beri waktu 2 menit untuk kalian berdiskusi.
silakan Destia. Satu peraturan di sekolah yaitu seperti tidak datang terlambat dan menggunakan pakaian yang rapi. Baik, benar. Selanjutnya Lisna. Baik. Mas Ud. Siswa tidak boleh berambut gondrong, Ibu. Ya, Tidak boleh memakai peralatan seperti make up dan lain-lain. baik. Atas jawaban kalian semua, Ibu ingin bertanya, apakah kenapa peraturan tersebut harus ada? Apa alasan dibalik adanya peraturan itu? Siapa yang bisa menjawab? Nanti Ibu kasih poin plus. Ya, silakan Listia. Mengapa peraturan itu ada di sekolah? Karena supaya siswa lebih bisa menjadi disiplin dan sekolah akan menjadi lebih maju. Itu seperti agar tertib rapi dan tidak aman. Baik, benar. Terima kasih Listia. Lanjut ke materi kita yang kedua. Yaitu di sini kalian akan bermain peran. Silakan kalian bagi perannya masing-masing. Kalian yang membagi sendiri atau ibu yang membagi perannya kepada kalian? Ibu saja. Oke, di sini Beni sebagai Lisna, Edo sebagai Masud, dan Lani sebagai Ristia. Silakan dimainkan perannya masing-masing. Dimulai dari sekarang. Baik. Beni, Edo, hari ini kita mendapat jadwal kelas. Beni, itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Siapa lagi yang mau pilih? Aku Beni. Mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Aku juga menyapu lantai kelas. Aku merapikan rak buku. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Baik, terima kasih anak-anak. Setelah ini kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Coba dibaca Mas Ud teks berikut. Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga. Teksnya kurang itu, Ibu.
silakan. Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga. Ketika pelajaran olahraga suatu hari, Beni lupa memakai sepatu olahraga. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Baik, setelah kalian menyimak dan Mas'ud membaca teks tersebut, apakah ada yang bermasalah dari teks ini? Siapa yang bisa menjawab? Dan apa saja kesalahan yang ada dalam teks tersebut? Di situ Ibu nampak Beni sangat menyesal karena dia tidak mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Ya, sangat benar. Tapi maksud Ibu di sini dalam teks ini apakah ada tanda baca yang salah atau apa itu Mas'ud? Ada tanda koma Ibu di bagian mana yang Mas'ud? berolahraga dan peraturan. Ya, setelah itu apakah ada lagi? Ada lagi Bu di antara olahraga dan ketika. Setelah itu apakah ada lagi? Ada Ibu di antara bola dan Beni. Baik, ini hanya Mas'ud saja ya yang menjawab. Lisna dan Ristia apakah mengerti? Mengerti Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan. Kesalahannya terletak yaitu pada tanda koma yang dijelaskan seperti yang dibilang Mas'ud tadi. Setelah itu tandanya huruf kapital. Seperti yang kita ketahui, kalau untuk menuliskan kata nama diawali huruf kapital ya, seperti Udin dan Beni ini huruf kecil ya, bukan huruf kapital. Jadi ini merupakan katanya salah ya. Seharusnya ini huruf besar dan di bagian ini terdapat koma. Jadi di sini tujuannya agar kita dapat membuat atau membaca teks atau melihat teks itu harus dengan kebenaran juga ya. Tidak hanya sekedar membuat kalimat saja. Intinya tanda bacanya harus kita pakai ya. Jadi agar kita paham dan mengerti juga. Kalau seperti ini kan tidak ada tanda komanya. Jadi dari kalimat awal sampai kalimat keempat kita bacanya lurus saja, nggak ada komanya ya. Jadi kita nggak bisa juga seperti itu. Dan untuk penulisan nama ini tidak diawali dengan huruf kapital. Jadi ini tidak boleh ya. Huruf kapital itu dipakai saat di awal kalimat untuk menamai nama seseorang, nama negara, atau alamat seperti nama daerah atau kota gitu ya. Paham ya anak-anak? Paham Ibu. Baiklah, materi kita sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah kalian sudah paham semua? Sudah paham Ibu. Baik, untuk tugasnya silakan kalian perbaiki kalimat ini ya dengan tanda baca yang benar dan menggunakan huruf kapital yang benar. Dan untuk cara penulisannya kalian menggunakan huruf tegak bersambung ya anak-anak. Baik Ibu. Setelah itu ya kalian setelah menulisnya kalian akan membacanya. Ibu tunggu tugasnya besok di meja Ibu ya. Baik Ibu. Baik,
Baiklah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya kita untuk pembelajaran kita hari ini, kalian paham dengan aturan-aturan itu untuk mematuhi aturan dan tidak melanggar aturan sebagai siswa yang disiplin dan baik ya. Dan untuk cara penulisan ataupun membaca kalian juga paham. Oke. Baiklah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, disilakan untuk berdoa.